Welcome to our channel. Salam, kembali lagi bersama saya Frater Ranet di Riak Sabda edisi 28 Februari 2023. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini kita diingatkan oleh Yesus bagaimana cara berdoa. Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah tahu berdoa, bukan hanya anggota tertabis seperti para uskup, imam, diakon, atau birawan-birawati, tetapi seluruh umat yang percaya kepada Yesus atau umat dari agama lain juga bisa berdoa. Namun Yesus kembali lagi mengingatkan kita bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Berdoa bukan soal kata-kata panjang pendeknya, hebat, lantang, mahir dalam berkata-kata, tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah berdoa dengan hati yang tulus, yang berasal dari hati. Dan dalam doa juga tidak boleh menyombongkan diri sehingga merendahkan orang lain seperti doa-doa orang Farisi. Itulah yang Yesus tekankan kepada kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri mengajarkan kita bagaimana berdoa, yaitu Dia menunjukkan doa-doanya seperti doa yang diajarkan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa Kami. Nah, itu doa sederhana yang diajarkan Yesus sendiri. Semoga itu menjadi contoh bagi kita yang percaya pada Yesus dan ingin berdoa secara pribadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi saya mengatakan bahwa berdoa itu harus dari hati yang tulus, tidak menyombongkan diri dan tidak merendahkan orang lain di dalam doa. Berdoa yaitu memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan memuji diri sendiri atau memuliakan diri sendiri sehingga orang lain disingkirkan atau direndahkan. Tuhan sendiri memberi contoh kepada kita, seperti saya katakan tadi, doa yang sederhana yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, yaitu doa Bapa Kami, yang sering juga kita doakan dalam perayaan Ekaristi dan dalam devosi-devosi lainnya juga tidak luput kita mendoakan doa Bapa Kami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa juga selain bersyukur memuji Tuhan, kita juga memohon kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, bukan membiarkan kehendak kita yang terjadi. Kita juga mohon rezeki baik berupa kesehatan, dan di situ sudah dirangkum dalam doa Bapa Kami. Bagaimana awalnya kita memuji Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, minta rezeki dan lain sebagainya. Jika kita mohon pengampunan dari Tuhan, maka kita juga harus belajar mengampuni, bukan hanya mau diampuni tetapi tidak mau mengampuni. Dan yang ditekankan oleh Tuhan sendiri yaitu harus bisa mengampuni, bukan melulu mau diampuni. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, masa Prapaskah ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bertobat, membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi, mengurangi sifat-sifat kita yang buruk selama ini atau perbuatan kita yang sudah biasa kita lakukan dan itu bertentangan dengan ajaran Tuhan. Mari di dalam masa Prapaskah ini kita mulai memperbaiki diri, belajar berdoa, yaitu mendoakan orang lain juga, bukan merendahkan orang lain di dalam doa-doa kita. Mari juga kita belajar mengampuni, bukan hanya ingin diampuni atau dipahami,
Tetapi sebelum kita mengatakan sesuatu kepada orang lain, marilah kita merefleksikan dulu, menjaga perkataan kita, perbuatan kita, sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Sebab kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak bisa ditarik lagi. Dalam bacaan pertama tadi diingatkan bahwa kata-kata atau sabda Allah yang sudah mengalir itu ibarat salju dan embun yang turun dan tidak akan balik lagi. Maka iman kita bersama, sebelum kita berdoa atau sebelum mengatakan sesuatu, sebelum kita bertindak, mari kita koreksi diri kita sendiri agar tidak menyakiti orang lain. Dan marilah kita belajar untuk mengampuni orang lain agar kita juga diampuni oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati.